Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua pada malam yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita kembali di bulan Syawal setelah kita menunaikan ibadah Ramadan. Tentu kita berharap semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mempertemukan kita kelak dengan Ramadan tahun yang akan datang. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, di bulan Syawal tidak ada satu amalan di antara ibadah mahdha yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya selain dari ibadah solat yang wajib. Demikian pula solat yang sunnah, melainkan ada di dalam bulan Syawal itu adalah as-siyam, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah yang khusus ada di bulan Syawal, dan itulah puasa sunnah Syawal. Kalau solat yang wajib dikerjakan terus menerus sepanjang hidup manusia, sepanjang hari, sehari semalam 5 waktu. Adapun solat-solat sunnahnya mengiringi siang dan malam. Ada rawatib, ada solat sunnah tahajud, duha, demikian pula solat-solat sunnah yang lain. Tapi kalau puasa dipisah antara yang wajib dan sunnah. Kalau wajib khusus di bulan Ramadan. Adapun yang sunnah adanya di lain bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Zulqaidah, di bulan Dzulhijjah. Secara umum ada puasa-puasa sunnah, puasa sunnah yang berkaitan dengan yaitu bulan-bulan tertentu. Yang kedua, ada puasa sunnah yang berkaitan dengan hari-hari tertentu. Yang ketiga, ada yang berkaitan dengan tanggal-tanggal tertentu, bukan hari tapi tanggal. Kalau didasarkan tanggal, contoh 10 Muharram. Ada lagi berdasarkan tanggal, yaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14,
15. Itu sunnah berdasarkan tanggal, dan itu ada pada setiap bulan. Ada lagi puasa Muharram, ini berdasarkan tanggal secara umum, yaitu tanggal 1 sampai 10 atau sampai 9. Ada yang khusus tanggal 9, namanya puasa apa? 9 Muharram, 9 Dzulhijjah, maaf, yaitu Arafah, berdasarkan tanggal. Ada puasa yang berdasarkan hari, Isnin wal Khamis, Senin dan Kamis. Berapapun tanggalnya terserah, asal harinya Isnin, harinya Al-Khamis, silakan. Insya Allah Senin Kamis ini nggak pernah terjadi crash ya, atau perbedaan hari ya. Kalau tanggal sering ya. Nah ini, kalau yang namanya Senin Kamis tidak pernah terjadi slip, dia terus ajak, tidak berubah, berjalan terus, semua sepakat besok Senin ya Senin semuanya. Cuman perbedaannya mungkin waktu saja antara belahan bumi yang satu dengan yang lain. Ini ada puasa yang berdasarkan bulan, tidak terikat oleh tanggal, tidak terikat oleh hari. Puasa apa itu? Hah? Puasa sunnah. Kita bicara puasa sunnah setelah yang wajib. Hah? Tidak terikat hari, tidak terikat tanggal. Puasa sunnah Syawal. Nabi cuman menetapkan bulannya, cuman ada di bulan apa? Syawal. Dan Nabi menetapkan jumlah harinya. Berapa hari? 6. Itu saja. Adapun pelaksanaannya silakan, tidak harus berurutan, tidak harus hari tertentu, tidak harus tanggal tertentu, tidak, asal di bulan Syawal. Berdasarkan keumuman hadis yang disampaikan oleh Nabi melalui riwayat Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim, buka nomor 1134. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an katanya, pada suatu ketika kami bepergian bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1134. 1164. Oh iya. 1134. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an katanya, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, summa atba'ahu, kemudian diikuti puasa Ramadan itu sitta, dengan 6 hari min Syawal, dari
hari-hari yang ada di bulan Syawal kana kasaumid dahri, maka seperti dia berpuasa setahun, sepanjang tahun. Kata ad-dahr di situ adalah apa? Yaitu tahun, atau dikatakan masa, sepanjang masa. Maksudnya sepanjang tahun. Di situ menunjukkan pertama adanya syarat. Yang kedua adanya balasan. Ada asbab, ada akibat. Sebabnya adalah apabila syaratnya terpenuhi. Akibatnya adalah pahala. Pahala ini akan diberikan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, akibat ini merupakan motivasi untuk memotivasi kita melakukan puasa sunnah. Bagaimana logikanya? Dikatakan seperti puasa setahun. Ingat, setiap amal itu minimal dilipat gandakan itu 10 kali lipat. Minimal. Semua amal minimal itu 10 kali lipat. Bisa lebih. Bisa 700 seperti sedekah. Bahkan ada puasa-puasa yang memang betul-betul diterima karena keikhlasannya, karena berharapnya akan pahala, sampai diberi pahala tanpa batas. Tapi kalau tidak, minimal 10 kali lipat. Bagaimana hitung-hitungannya? Man shoma Ramadan, barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan. Berapa hari puasa Ramadan? 30 kali 10 300. Ditambah dengan 6 hari. 6 kali 10 berapa? 60. 360 hari. Bukankah itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun? 360 hari. Ustadz 365, ya kurang titik. Mosok kurang titik aja gak terima. 360 hari. Begitu logikanya. Hitung-hitungannya berdasarkan hadis, karena setiap amal ibadah puasa dan secara umum seluruh amal ibadah minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau 30 ditambah 6 berarti 36 kali 10, 360 hari. Bahkan kadang-kadang puasanya tidak sampai 36. Tahun ini aja sampai 30. Iya kan? Semuanya bareng 30 hari. Kecuali Saudi. 29 hari. Kemarin tak pikir, wah ini nambah sehari lagi ikut Indonesia ini hari Senin. Ternyata malam harinya lama, tahu-tahu ada kabar. Ya sudah, begitu menara Zamzam Tower mengeluarkan laser ke atas, wah ini sudah, berarti sudah hari raya besok. Makanya nggak ada terawih malam itu, padahal sudah ditunggu-tunggu kemungkinan terawihnya. Jadi paling tidak 36 hari, 360 hari, kalau dikali 10, inilah keutamaan dari puasa Syawal, untuk memberikan motivasi. Pahala itu untuk memotivasi agar jangan sampai berhenti puasanya. Ini yang pertama. Mosok jeglek rek poso full saulan, mari ngono blas gak poso setelah itu. Kan drastis gitu. Ya udah, tetap puasa
tapi cuma 6 hari. Kan sama seperti metabolisme tubuh kita, sama dengan exercise, latihan yang dilakukan orang. Diawali dengan apa? Warming up. Setelah warming up ada apa? Cooling up. Hah? Apa? Stretching. Setelah itu langsung berhenti kan nggak boleh, langsung kan apa dulu? Cooling down. Warming up-nya sudah jelas. Kita dianjurkan banyak puasa di bulan Sya'ban, itu warming up. Baru latihan yang sebenarnya atau amal yang sebenarnya Ramadan full. Begitu selesai lari jangan langsung berhenti. Ya lari tapi pelan-pelan. Begitu setelah Ramadan digas, gaspol, ojo dirempol. Ya, setelah gaspol gasnya dikurangi. Puasa tetap di bulan Syawal tapi jangan berhenti. Dikasih peluang oleh Allah berapa hari? Cuma 6 hari. Setelah itu boleh lanjut puasa sunnah yang lain. Ada Senin, Kamis, ada Ayyamul Bid. Yang puasa Daud lanjut nggak Daud? Lanjut Daudnya. Berarti tetap. Nah, supaya manusia itu tidak berhenti secara total, maka dikasih motivasi. Diberikan oleh Allah pahala seperti puasa setahun. Nah, pahala ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apabila syaratnya dipenuhi. Apa itu? Puasa Ramadannya lengkap, sempurna, tidak punya hutang, baru ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka bagi mereka yang berharap pahala setahun, kalau dia punya hutang, apa dulu yang diselesaikan? Hutangnya dulu, baru bayar, baru mengerjakan puasa sunnah, maka dia mendapatkan pahala setahun. Karena hadisnya mengatakan man soma Ramadanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, artinya apa? Sudah 100% puasanya. Kalau masih punya utang, contoh ibu-ibu, Bu, kemarin puasa Ramadan nggak? Bu, puasa, ada liburnya nggak? Ada. Berarti puasa Ramadannya sempurna atau belum? Belum. Ustadz, gimana kalau saya puasa sunnah dulu, kemudian nanti bayar utangnya nanti? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Nggak ada larangan. Boleh. Gimana Ustadz? Saya ini kalau haid itu panjang, habis puasa Ramadan saya beberapa hari nggak puasa Ustadz, eman jajan rioyo karena sing mangan. Nggak taunya tahu-tahu haid. Begitu haid selesai tinggal 6 hari. Sementara saya ini punya utang puasa Ramadan 10. Kalau saya bayar utang dulu, saya nggak dapat puasa apa? Nggak dapat puasa Syawal. Ya sudah 6 hari yang tersisa ini saya pakai untuk puasa Syawal. Nanti utangnya setelah puasa Syawal. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh.
Tapi kalau pertanyaannya, apakah saya nanti dapat pahala puasa 1 tahun? Maka jawabannya belum, sebelum kau tuntaskan puasa Ramadanmu. Artinya apa? Walaupun sudah puasa Syawal 6 hari, belum dapat pahala 1 tahun. Kenapa? Ramadannya belum sempurna. Ya udah, kalau gitu nanti setelah puasa Syawal saya akan puasa bayar utang. Ya segera, kalau pengen segera pahalanya dapat. Tapi kan gak mesti. Kadang-kadang saya molor, saya ustad, saya dawa. Nyaur Dzulhijjah 2 dino, nyaur Muharram 2 dino. Kadang-kadang malah nyaurnya bulan Sya'ban. Berarti pahalamu tertunda karena syaratnya tidak terpenuhi. Tapi alhamdulillah kalau itu sudah dilaksanakan, baik yang sunnah ataupun yang wajib, baik yang mendahulukan yang wajib atau mengakhirkan yang wajib. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena semua itu adalah kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang kemarin diberikan oleh Allah kemudahan melaksanakan puasa Ramadan. Itu kemudahan dari Allah. Tapi kemudahan itu jangan berhenti. Sempurnakan dengan pintu-pintu kebaikan. Kalau Ramadan itu wajib, itu kemudahan dari Allah, maka jangan sampai lewatkan pintu-pintu kebaikan, yaitu puasa sunnah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berjalan bersama Nabi, beliau bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang perkara yang dapat memasukkan diriku ke surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Apa jawab Rasulullah? Buka Tirmizi 2616 jilid 3. Dua 2616. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mu'ad Asy-Syan'ani menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu Wail, dari Mu'ad bin Jabal. Ia berkata, aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari aku berada di dekat beliau, sedangkan kami sedang berjalan. Aku berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat membuatku masuk surga dan menjauhkanku dari api neraka. akhbirni bi'amalin yudkhiluni ilal jannah wa yuba'adani 'anil nar. Beritahu aku wahai Rasul tentang satu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menghindarkan diriku dari neraka. Apa jawab Nabi? Beliau bersabda, kamu telah menanyakan persoalan yang besar kepadaku. Laqad sa'alta an 'azimin ya Mu'ad. Sungguh
engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, perkara yang dapat memasukkan ke surga, menghindarkan dari neraka. Perkara besar apa kecil? Halo? Ya apa carane mlebu swarga? Iku perkara gede apa cilik? Ya apa carane mlebu pegawai negeri? Perkara besar apa kecil? Loh kok seje? Ora sing besar apa sing kecil? Ya apa carane isok mlebu dadi TNI? Perkara besar apa kecil? Tapi lah apa kok sampai ngedol sawah? Ini perkara memasukkan ke surga, menghindarkan dari neraka. Laqad sa'alta 'an 'azimin, sungguh kau telah bertanya tentang perkara besar wahai Mu'ad. Dan hal itu apa kata Nabi? Hal itu mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu alaih. Sesungguhnya hal itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Ini yang perlu digarisbawahi. Mudah bagi yang dimudahkan. Apa saja yang dapat memasukkan ke surga? Yaitu kamu hendaknya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Ta'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Hendaklah kau menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Sampun apa dereng? Sampun apa dereng niki? Jenengan sampun bertauhid napa dereng? Ninggalno syirik napa dereng? Berarti itu kemudahan dari siapa? Bersyukur jenengan dimudahkan sama Allah. Ana sing wis dikandhani bendina aja syirik, aja nang dukun, ya sik budal nang dukun. Ada nggak seperti itu? Endi wonge? Insyaallah nang kene gak ono. Dikandhani cak sampai niku masih dodolan bae usaha-usahate budal nang mbah-mbahan po. Lah kuwabe iki duwe mbah kabeh aku tok. Lah apa ngedang, begitu ngedang wis bosok, mambu. Kadang ngedang gak mateng-mateng. Iki ana sing nyerangi. Nek tak golekno mbah-mbahan iki aku kalah terus. Wis padahal ngerti, jangan sampai ke dukun. Ini tuntutan katanya, kalau enggak nanti dagangan saya enggak laku. Makanya antum bersyukur kepada Allah, menjauhi kesyirikan, mentauhidkan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Wa iqamus salat, menegakkan salat. Salat apa di sini? Salat fardu. Ini kemudahan dari Allah, bukan karena kepandaian sampean, bukan karena kecerdasan, kecerdikan kita, bukan, karena kemudahan dari Allah. Allah memudahkan kita untuk tetap menegakkan sholat 5 waktu. 3, menunaikan zakat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. 4, berpuasa di bulan Ramadan. wa saumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Itu kemudahan dari Allah. Dan yang kelima, dan melaksanakan haji di Baitullah. wa hajjul baitillahil haram, kau tunaikan ibadah haji ke Baitul Haram. Itu kemudahan dari Allah, bukan karena sampean punya duit. Enggak, banyak orang berangkat enggak punya duit, tapi Allah memudahkan. Banyak orang enggak berangkat walaupun duitnya miliaran. Ono enggak? Karena tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ternyata yang disebut dalam hadis ini, perkara yang dapat memasukkan ke surga, menghindarkan dari neraka, apa? Arkanul Islam, arkanul khamsah, rukun Islam yang 5. Itu yang memasukkan seorang ke surga, menghindarkan dari neraka. Jika itu dilaksanakan dengan baik,
ikhlas karena Allah, mutaba'ah sesuai tuntunan, dan semua itu kemudahan dari Allah yang harus disyukuri, fa insyaallah itu syarat untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya. Kemudian setelah itu Mu'adz bin Jabal diberi sesuatu yang lebih dari apa yang sekedar ditanyakan. Apa kata Nabi? Beliau melanjutkan, maukah ku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Adulluka ya Mu'adz, maukah kau tunjukkan kau wahai Mu'adz, bi ala abwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Puasa adalah perisai. As-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Padahal tadi sudah disebutkan ada puasa apa sebelumnya yang masuk rukun Islam, Ramadan. Hukumnya apa? Wajib. Ditambah lagi dengan pintu-pintu kebaikan. Apa yang dimaksud? Yaitu puasa sunnah. Kalau yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita tunaikan, maka itu adalah pintu-pintu kebaikan. Dia akan menjadi apa? Junnah, perisai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang makna junnah. Junnah perisai, yakni junnatun fid dunya, perisai di dunia, junnatun minal ma'asi, perisai dari perbuatan maksiat, wa junnatun fil akhirah, dan perisai di akhirat. Apa itu? Junnatun anin nar, yaitu perisai dari api neraka. Karena tidaklah orang yang berpuasa dia akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Satu hari dia lakukan puasanya di jalan Allah, maka akan dijauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. Buka Muslim, itu jangan ditutup. Muslimnya dibuka, nomor 1117 kalau tidak 18. Coba dicek. 1117. Ada judulnya 70.000 musim. Satu 118 119 baliknya 1100, afwan 1120. Tapi itu nanti dikoreksi ya. Baik, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? setiap orang yang puasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70.000 musim. 70 musim, ribunya dicoret. Itu salah terjemah. Sekarang dicoret, nanti biar yang akan datang nggak salah lagi. Nih, nolnya dicoret yang 3 itu. Karena lihat hadisnya, matannya berbunyi, ma min abdin yasumu sauman fi sabilillahi illa ba'adallahu lahu minan nari 70 kharifan. Kalau 70.000, 70 alfan. Alfannya nggak ada di situ. Cuman 70 kharifan, 70 musim. Orang yang berpuasa di jalan Allah satu hari dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. Di Indonesia berapa musim?
2 musim, 70 dibagi 2 berarti 35 tahun. Kalau ada perjalanan selama 35 tahun, dihitung jaraknya, sejauh itulah dia dijauhkan dari neraka. Sejauh perjalanan 35 tahun atau 70 musim, baru 1 hari. Tapi syaratnya di situ apa? Fi sabilillah, dia berpuasa di jalan Allah. Tidak sekedar lillah karena Allah, tapi fi sabilillah, di jalan Allah. Lagi puasa menuntut ilmu, lagi puasa berjalan jihad, itu di jalan Allah. Poso tapi budal gendaan, jalan apa? Setan. Poso tapi ngelencer nang mall, ngabuburit, ngumbah motor, itu jalan setan apa jalan Allah? Jalan setan. Jangan berharap dijauhkan dari neraka, justru mendekati neraka itu. Jadi ini perisai di akhirat, perisai dari api neraka, perisai di dunia dari berbuat maksiat. Minimal dengan puasa perbuatan maksiat itu tertunda, Pak. Tertunda. Kalau tidak, sama sekali tidak dikerjakan, dan itu harapannya seperti itu. Maksiat itu tidak dikerjakan sama sekali. Tapi kalau tidak, minimal apa? Tertunda. Contoh, waktu poso iki awan-awan, duwe konco bejat, senengane koleksi video bokep. Sampean koncone, rek, aku duwe koleksi anyar, tak kirim yo nang HP-mu. Aja saiki, sik poso kok bengi ae. Durung bengi asar mati. Sing koncone arep dikirimi mati. Selamat enggak? Gara-gara apa? Gara-gara puasa. Puasa itu berarti paling tidak menunda perbuatan maksiat. Awan-awan arep ngrasani wong jeng kon ro kabare sapa? Tangga sebelah. Heboh. Ono apa? Aja saiki kok bengi mari traweh yo. Saiki wae poso, ojo saiki. Asar mati, selamat. Enggak jadi riba. Jadi minimal dengan puasa itu perbuatan maksiatnya tertunda, kalau tidak sama sekali. Ya harapannya ditunda selamanya. Ya akhirnya mati, itu caranya supaya tertunda selamanya. Ikhwatal iman. Jadi itulah puasa. Asyamu junnah, puasa itu perisai. Kalau yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal perisai itu. Perisai itu apa sih, Pak? Pelindung, tameng, benteng, tebeng, akeh wong Jawa iki jenenge perisai, ya kan? Nah, dalam sistem Islam, perisai itu bisa menebal. Sebagaimana apa? Bertambahnya iman. Kenapa? Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Semakin orang taat kepada Allah, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, semua yang sunnah dikerjakan, imannya tambah tebal, tambah naik, bentengnya tambah kokoh. Itu baru puasa, belum amalan-amalan yang lain. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, dan itulah pintu kebaikan. Nabi menyebutkan 3 pintu kebaikan. 1, puasa, yaitu puasa sunnah. 2, Sodakoh itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Kalau yang pertama itu rukun Islam, ada zakat. Sodakoh wajib, karena zakat disebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat sodakoh. Innamas sadaqatu lil fuqara ila akhir.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum, sampai akhir. Padahal itu maksudnya zakat. Nah, yang di sini pintu kebaikan apa? Sedekah sunnah. Apa fungsinya? As-sadaqatu tudfi'ul khati'at. Sedekah itu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Kama tudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini fungsi dari sedekah yang bersifat sunnah. Setelah puasa sunnah, sedekah yang sunnah, baru yang ketiga salat yang sunnah. Kalau yang 5 waktu, nah, kalau rukun Islam yang 5 itu salat 5 waktu wajib, maka yang ketiga ini apa kata Nabi? Dan salat yang dilakukan oleh seseorang di tengah malam. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, salat yang dilakukan oleh seseorang di tengah malam. Salat apa itu? Tahajud. Tahajud itu istilah bagi salat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Kalau tidak pakai tidur, ya kembali kepada nama asalnya, salatul lail atau qiyamul lail, sama. Dan ini yang dimaksud yang sunnah. Dan salat terbaik setelah salat wajib ya salatul lail. Afdalus salat ba'dal maktubat salatul laili, kata Nabi. Sebaik-baik salat yang setelah yang wajib adalah salat malam. Kemudian Nabi membaca dari 3 pintu kebaikan ini, beliau membaca salah satu ayat atau 2 ayat dalam surah As-Sajdah. Apa kata beliau? Beliau berkata, Rasulullah kemudian membaca firman Allah, lambang-lambang mereka lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, hingga pada lafaz apa yang mereka kerjakan. Iya, buka lengkapnya, itu ayatnya terpotong. Surat Sajadah ayat yang ke-16, 15-16 ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa kata Allah? Surat yang 32 ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tatajafa junubum, lambung-lambung mereka jauh, anil madaji', dari tempat tidur mereka. Lambungnya jauh dari tempat tidur, berarti dia tidur apa bangun? Bangun. Yad'una rabbahum, mereka melaksanakan salat malam, berdoa meminta kepada Rabb-Nya, khaufan wa tama'an, dengan harap-harap cemas. Setelah itu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian dia menginfakkan sebagian dari harta yang Allah rizkikan kepada mereka. Menginfakkan rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik yang wajib, tapi yang dimaksud di sini apa? Yang sunnah. Dan Nabi membaca ayat setelahnya juga. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa katanya? Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Fala ta'lamu nafsun, tak seorang pun mengetahui ma ukhfiya lahum,
apa saja yang disembunyikan oleh Allah, min qurrati a'yun, dari kenikmatan surga yang dapat menyejukkan pandangan mata. Dari apa semua itu? Merupakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Inilah janji Allah Jalla wa'ala. Allah menyebutkan tentang amaliyah dan juga pahalanya. Inilah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Sudah masuk? Adzan dulu silakan, nanti kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, hadis yang disampaikan melalui sahabat Mu'ad bin Jabal, setelah Mu'ad bertanya tentang perkara yang dapat memasukkan ke surga, menghindarkan dari neraka, ditambah dengan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Artinya jangan hanya melaksanakan yang wajib, tapi juga laksanakan yang sunnah. Jangan hanya sholat 5 waktu, tapi hidupkan sholat sunnah, terutama qiyamul lail. Dan itu sudah diajarkan, sudah ditekankan ketika bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan, sekalipun tidak ada sholat tarawih, sholat malam tetap ada. Jangan berhenti, walaupun hanya 2 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat. Jangan tinggalkan yang sunnah. Demikian pula puasa yang wajib, puasa Ramadan, ikuti dengan puasa-puasa sunnah. Jangan langsung berhenti total. Maka Islam sebagai sebuah sistem, setelah sebulan penuh, seandainya barangkali manusia merasa berat dengan puasa Ramadan, maka sesudahnya kita diajarkan untuk tidak berhenti secara total. Ada puasa sunnah di bulan Syawal, dan tentu setelah itu diharapkan akan terus berlanjut dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Seandainya tidak bisa melaksanakan Daud karena itu terberat, maka laksanakan puasa Senin Kamis. Seandainya tidak mampu puasa Senin Kamis, minimal terakhir apa itu? Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Kalau kau tempatkan dia di tengah bulan, dia menjadi istilah yang disebut ayyamul bid, 13, 14, 15. Tapi seandainya kau tidak mampu menempatkan di tengah bulan, di hari dan di tanggal berapapun, yang terpenting dalam bulan itu ada puasa 3 hari berturut-turut. Dan itulah puasa yang dulu dilakukan oleh nabi-nabi sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat sebelum kalian. Sejak mulai kapan? Yaitu sejak zaman Nabi Nuh. Puasa Nabi Nuh 3 hari dalam setiap bulan. Dan itu terus setelah Nabi berikutnya puasa 3 hari dalam setiap bulan. Setahun berapa jadinya? 3 kali 12, 36 kali 10, 360. Sama seperti puasa kita, cuman beda saja teknisnya. Puasa zaman dulu wajib. Nah, kita umat yang diutamakan. Setelah yang wajib ada yang sunnah. Itulah pintu-pintu kebaikan. Itulah kenapa umat ini umat akhir zaman, tapi lebih dahulu dia memasuki surga. Pertama yang meniti sirat, pertama umat yang memasuki surga, karena pintu-pintu kebaikan yang dilakukannya. Setelah yang wajib ada pintu kebaikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara sekalian,
Jadikan puasa-puasa sunnah itu sebagai barometer untuk mengukur seberapa jauh puasa kita diterima. Kenapa demikian? Nabi tidak pernah mengatakan, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa tanda amal seseorang itu diterima. Tidak pernah menyebutkan. Sekali lagi, Nabi tidak pernah menyebutkan tanda amal seseorang itu diterima. Dan memang Allah sembunyikan sekalipun amal itu diterima. Ramadan kita diterima, Allah memberikan yang namanya Lailatul Qadar. Allah tidak memberikan tanda apapun bagi orang itu. Karena memang manusia diuji agar mereka terus mencari sekalipun dia sudah mendapatkannya. Tapi para ulama menyebutkan bahwa tanda amal seseorang itu jika diterima adalah amal yang dilakukan sesudahnya. Sehingga para ulama menyebutkan inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'dah. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah kebaikan sesudahnya. Kalau konteks ini kita masukkan dalam konteks puasa, tanda diterimanya puasa seseorang dia melakukan puasa sesudahnya. Itu tanda bahwa amal puasanya diterima. Dia dimudahkan untuk berpuasa sunnah sesudahnya. Demikian pertama yang diucapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan inna mu'adatas siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli sawmi Ramadan. Sesungguhnya puasa yang dilakukan setelah puasa Ramadan adalah merupakan tanda diterimanya puasa Ramadan. Kenapa demikian? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah idza taqabbala amala abdin, jika Allah menerima amal ibadah seseorang, waffaqahu li amalin salihin ba'dahu, Allah akan mudahkan, Allah akan memberikan taufik kepada orang itu untuk mengerjakan amal soleh sesudahnya. Ini oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan demikian. Kemudian yang kedua, Syekh Saleh Fauzan bil Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan inna min alamati qabuli syahri Ramadan, sesungguhnya di antara tanda diterimanya puasa di bulan Ramadan, antakuna halal muslim ba'dahu ahsanu min hali qabla Ramadan, yaitu bahwa keadaan seorang muslim sesudahnya akan lebih baik setelah Ramadan. Ini beliau secara umum mengatakan tanda diterimanya amal ibadah Ramadan, berarti secara umum bukan hanya puasa, tapi juga tarawihnya, baca Qur'annya, seluruh amal ibadahnya selama Ramadan dia bertambah baik sesudahnya. Ini kata Syekh Fauzan bin Al-Fauzan. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali tadi secara spesifik apa? Yaitu tentang puasa. Tanda diterimanya puasa seseorang, Allah mudahkan dia melakukan puasa sesudahnya. Oleh karena itu, kerjakan puasa-puasa sunnah sesudah Ramadan. Itu sebagai tolak ukur diterimanya puasa kita, yaitu puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan. Semoga dengan cara seperti itu terus kita melakukan puasa sehingga bertemu dengan bulan Sa'ban kembali dan bertemu dengan bulan Ramadan kembali, dan kita melaksanakan Ramadan kita diterima, terus melakukannya seperti itu hingga ajal kita tiba.
Semoga Allah memberikan kita istiqomah. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin ini kajian kita pada malam ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Silakan, saya beri kesempatan. Kawan tak tinggal ngopi. Alhamdulillah. Silakan. Ya, wanita yang belum membayar utang puasa, kemudian datang bulan Ramadan lagi, cek nemen nerek, mosok 11 belas gak ono, tapi mungkin saja terjadi. Di dalam Sahih Ad-Darqutni ada athar dari Abu Hurairah, orang seperti itu berarti puasanya nunggak, ya kan? Utang tapi nggak dibayar, berarti nunggak. Maka apa yang dilakukan setelah Ramadan, dia harus membayar tunggakannya itu dengan fidyah, membayar dendanya dengan fidyah, dan tetap tunggakannya harus dibayar. Contoh, sebelum datang Ramadan dia sudah punya utang 7, tidak segera dibayar, tiba Ramadan berikutnya, ya. Nah, setelah Ramadan dia harus tetap membayar 7 utangnya itu, ditambah denda. Apa dendanya? Fidyah, sebanyak hari yang nunggak tadi itu. Berapa hari tadi? 7. Bagaimana fidyah? Kalau fidyah kembali ke aturan umum dalam surah Al-Baqarah 184. Apa itu? Fidyatun to'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. 1 hari 1 orang. Wa man tatawwa'a khaira, apabila ditambah lagi tatawwu itu lebih bagus lagi, berarti sehari 2 orang. Kalau enggak ya cukup 1 kali apa? 1 kali makan, karena hakikat makan itu sehari berapa? Sekali. Iku lak manganmu ping 3. Sopo sing ngongkon, ya kan? Hakikat makan itu sehari ya sekali. Puasa saja 2 kali, buka dan sahur. Kalau puasa orang dulu cuma ada buka, nggak ada sahur, berarti sekali. Itu hakikat manusia, kuat makan sehari sekali. Makanya fidyah itu memberi makan sehari 1 orang. Dan memberi makan yang terbaik adalah apa? Memberi makan siap santap, saji. Gaya apa disaji notok gak kena dipangan. Yang dimaksud siap santap itu apa? Makanan yang siap dimakan. Itulah yang dilakukan oleh oleh sahabat Anas bin Malik dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 184, ketika dia 2 tahun tidak melakukan puasa karena sudah tua, karena umur Anas itu lebih dari 100. 2 tahun sebelum kematiannya dia tidak puasa. Apa yang dilakukan? Dia bikin bubur daging, mengundang 60 orang untuk makan. Jadi makanan langsung. Itulah fidyah, namanya to'am. To'am itu makanan yang bisa langsung dimakan. Yang kedua, seandainya tidak makanan yang langsung dimakan, boleh bahan makanan pokok, kurma, gandum, beras Indonesia. Berapa? 1 mud. Ini 1 mud. Kalau zakat itu 4 mud, namanya 1 sok. 1 sok itu 4 mud, 4 begini. 1, 2, 3, 4. Ini sok 4 mud. Nah 1 mud itu begini. Kalau dikonversi di gram, yaitu berapa? 700 gram atau petung ons. Makanya zakat itu 7 kali 4 berapa? 2,8 kilo. Genepno dadi piro? 3 kilo. Aslinya 2,8. 2 kilo 8 on. 1 mud itu 7 gram. Maaf, 700 gram atau 7 ons. Ini kalau bahan makanan pokok.
Dan fidyah tidak boleh pakai duit. Nggak ada tuntunan fidyah pakai duit kecuali wakalah. Wakalah itu apa? Ngongkon wong tuku beras, cak tulung cak tukono beras, wakalah. Setelah itu baru berasnya sampai ke saya baru keluarkan sebagai fidyah. Tapi kalau langsung akadnya berupa duit, tidak boleh, tidak sah fidyah pakai duit, kecuali wakalah, mewakilkan untuk membelikan. Tapi akadnya apa? Wakalah. Kemudian setelah beras nyampe, kita kembalikan lagi ke seorang yang berhak atau panitia atau amil sebagai fidyah. Demikian pula zakat seperti itu. Ya, jadi tunggakannya harus dibayar, dendanya berupa fidyah sebanyak tunggakan tersebut. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.